Kementerian Kesehatan mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi antar generasi. Menkes menyebut ada 3 masalah terkait nutrisi yang perlu diatasi, di antaranya kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan obesitas. Dalam temu media di kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kementerian Kesehatan mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi antar generasi. Menkes menyebut ada 3 masalah terkait nutrisi yang perlu diatasi, di antaranya kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan obesitas. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, maka hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang dilahirkannya. Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat. Jadi ini semangat ini terus kita lanjutkan karena tantangannya berbeda-beda terus. Nanti kita sampaikan tantangan-tantangan kita pada zaman ini ya, untuk masyarakat itu bisa mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, ini visinya sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan status gizi. Jadi semua orang memiliki hak yang sama untuk punya masalah triple burden of malnutrition ya. Jadi yang pertama, kita mengalami masalah undernutrition. Undernutrition ini gizinya kurang. Kemudian yang kedua, overnutrition, itu yang overweight dan obesitas. Tapi juga ada masalah defisiensi mikronutrien yang untuk vitamin dan mineral. Jadi kita masih memiliki masalah-masalah tersebut, angka-angkanya Bapak Ibu bisa melihat. Dan juga tentu kita punya juga data tentang status gizi kronik yang kurang baik di balita, yaitu statin kita masih cukup tinggi ya, 21,5%. Ini juga berpengaruh nanti ke kualitas sumber daya manusia kita kalau gizi kita tidak tercukupi. Nah, masalah-masalah ini misalnya ya, tadi stunting 21,5%. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.